telan lagi katanya. Dibalikin lagi biar nggak Bisa jadi. emang. Iya ada yang begini kan, ini cuma perumpamaan doang kalau ibu-ibu zaman dulu marah. Gua pencet. Gue pencet nih. Nah sekarang pertanyaannya nih Ustaz Syam nih mohon izin ya. Di dalam Islam itu kan telah diingatkan bahwa wanita ini bisa masuk surga. Ini nasihat Rasulullah ya. Bisa masuk surga dari pintu manapun ya. Asal dia bisa menjaga sholatnya. Nah pertanyaannya ketika mengerjakan sholat ini asal mengerjakan sholat aja atau harus tepat waktu. Karena bicara wanita ini kan benar-benar adalah makhluk yang paling sibuk. Pertama ngurusin anak, ngurusin suami atau apapun bentuknya. Kadang-kadang tuh waktunya sholat udah azan 10 menit 1 jam baru bisa sholat. Bagaimana penjelasannya silakan. Izin kembali Tabe, Kiai Agus, kemudian Ustazah dulu Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah berkahi kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salat inilah yang paling membedakan antara kita dengan kaum yang lainnya. Karena ibadah yang paling terpenting dan yang pertama diperiksa nanti itu adalah salat. Kalau sholatnya bagus maka insya Allah ibadah yang lain bagus. Tapi kalau sholatnya udah runtuh maka yang ibadah yang lain sudah tidak diperhitungkan lagi. Kenapa demikian? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka pertanyaan daripada Mas Fadli tadi ditanyakan sebelumnya bahwa ketika seorang wanita sudah sholat, kata baginda Nabi SAW, sholat 5 waktu, nggak usah pakai sholat sunnah. Puasa Ramadan, ya selamat syahraha, puasa pada bulannya, kemudian wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka kata Nabi silahkan pilih pintu surga manapun yang dia inginkan. Jadi wanita tuh simpel banget buat masuk surga gitu ya. Wow, sholat 5 Masya Allah. waktu, Nabi nggak pakai sholat tahajud, duha, Nggak disebut begitu aja ya. dia nggak disebut kayak Nggak gitu, disebut nggak disebut seperti ya. itu. Kemudian selamat syahraha, puasa bulan Ramadan loh, nggak disebut Allah. puasa Muharram, Zulhijjah, nggak ada. Itu yang wajib-wajib yang doang wajib-wajibnya aja. Kemudian taat pada suaminya, selesai perkara. Silahkan masuk surga pintu manapun yang engkau sukai. Allah. Tapi masalahnya ternyata sholat itu nggak semudah yang kita bayangkan bagi sebagian orang. Karena dia menganggap sholat itu sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Ini persepsi kita. Kenapa kita menganggap sholat itu Allah yang butuh? Padahal Allah tidak pernah butuh sama makhluknya. Kenapa kita selalu menganggap sholat itu bahwa kewajiban kita sehingga kita reservasi ke Allah, misalnya mendaftar ke Allah. Padahal Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sholat kepada baginda Nabi SAW adalah saat Nabi terpuruk. Dalam keadaan istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha meninggal dunia, paman beliau meninggal, kakek beliau meninggal, semua orang-orang yang dicintai dan membela Nabi SAW meninggal dunia. Lalu Allah hibur Nabi. Lalu hadiah oleh-oleh dari hiburannya itu apa? Salat. Berarti Anda sedang galau, Anda sedang merasa gelisah, kecewa, sedih. Allah kasih obatnya. Obatnya adalah salat. Maka ketika seorang wanita yang mungkin selalu terbawa perasaannya, sering merasa menangis, kecewa, sedih, dikhianati, di PHP-in apa segala macam, maka obatnya adalah salat itu sendiri. Berarti salat itu adalah bukan untuk Allah, tapi untuk kita pribadi, hadiah untuk kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di ayat yang lain Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang sholat yang bagaimana sih yang minta tolong ke Allah itu yang ada sabarnya. Sabar dalam sholatnya nggak buru-buru. Kemudian la khosyi'in, ada khusyuknya. Apa itu khusyuk? Selalu perasaan kembali. Jadi kalau misalnya hilang konsentrasi, tiba-tiba nginget gosip kemarin, ya balik lagi gitu Perempuan ya. banget tuh ya gitu ya. Tiba-tiba inget belanja online nggak sempat kembali ya, balik lagi ke Allah, itu namanya khusyuk. Selalu kembali, bukan yang kosong pikirannya khusyuk tuh. Ya, Bener. Juga yang sholatnya kusala. Kusala, males-malesan, nunda-nunda. Nah tadi sudah jelas tuh buat perempuan tuh ya, dengan caranya masuk surga tuh gampang banget. Salah satunya tadi apa yang diajarkan oleh guru kita tadi.